Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhlas, NIM 1814070003. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 5, itu tentang penutup. Topik itu kesimpulan dan saran mata kuliah metodologi penelitian. Dosennya itu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Subtopik yang pertama itu menjelaskan dan menyusun kesimpulan dengan contoh. Kesimpulan dalam penelitian adalah suatu bagian akhir pada penelitian yang berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan menggambarkan penutupan tentang penelitian tersebut. Yang pertama kita ambil dalam penelitian eksperimen. Judulnya pengaruh penggunaan metode bermain peran terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4 Min 3 Kota Padang tahun ajaran 2018-2019. Sebelumnya kita tahu dulu itu apa itu tujuan penelitiannya. Pertama itu mengembangkan teknik pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Kedua, memperkuat teori bahwa teknik mind mapping ini berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa tentang materi masalah sosial. Kita tahu bahwa kesimpulannya itu penggunaan metode bermain peran berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 6 Min 3 Kota Padang tahun ajaran 2018-2019. Hal ini terlihat dari besar skor rata-rata skala motivasi belajar pada kondisi akhir kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada kondisi akhir, skor rata-rata di kelas eksperimen yaitu 92,03 dengan kategori tinggi, sedangkan rata-rata di kelas kontrol yaitu 83,06 dengan kategori sedang. Selanjutnya itu pada penelitian deskriptif. Judulnya itu hubungan motivasi belajar dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD 03 Kecamatan Nanggalo. Pertama kita tahu dulu tujuan penelitian. Bagi sekolah itu mengetahui seberapa tinggi motivasi perhatian orang tua dan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN 03 Kecamatan Nanggalo sehingga sekolah dapat mengambil tindakan yang tepat. Bagi peneliti sendiri itu dapat membuktikan kebenaran dari teori. Yang bagi guru mengetahui seberapa tinggi motivasi perhatian orang tua dan kesiapan belajar pada siswa. Kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN 03 Kecamatan Nanggalo dengan tingkat hubungan kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya motivasi belajar, maka secara langsung akan diikuti dengan peningkatan kesiapan belajar siswa. Terdapat hubungan yang positif antara perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN 03 Kecamatan Nanggalo dengan tingkat hubungan yang sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan peningkatan perhatian orang tua, maka kesiapan belajar siswa akan meningkat. Namun, peningkatan tidak terlalu besar. Terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama dengan kesiapan belajar siswa dengan tingkat hubungan yang sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya motivasi belajar dan perhatian orang tua yang diikuti dengan peningkatan kesiapan belajar siswa, namun peningkatannya tidak terlalu besar. Selanjutnya itu penelitian korelasi. Judulnya itu hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan keadaan sejarah di Min 3 Kota Padang. Jadi untuk mengetahui bahwa minat siswa dan prestasi belajar sejarah di Min 3 Kota Padang. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan kesadaran sejarah siswa kelas 5 Min 1 Kota Padang pada tahun 2012-2013. Hasil ini membuktikan adanya hubungan positif minat belajar dengan kesadaran sejarah siswa kelas 5 di Min 3 Kota Padang. Melalui korelasi produk momen diperoleh harga hitungnya sebesar 0,348, sedangkan harga air tabelnya sama dengan N sama dengan 119 pada taraf signifikan 5% sebesar 0,176. Jadi harga R hitung lebih besar daripada harga R tabel, sehingga hubungan positif dan signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi minat belajar maka akan semakin tinggi kesadaran sejarahnya. Selanjutnya itu penelitian tindakan kelas. Judul penerapan metode quantum learning untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA Sains bagi siswa kelas
SDN 16 Nanggalo. Tujuannya itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 16 Nanggalo dalam mata pelajaran IPA, untuk meningkatkan motivasi dan pengetahuan tentang metode mengajar yang tepat dan terarah untuk digunakan sebagai penunjang proses belajar dan mengajar. Yang ketiga itu untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengikuti mata pelajaran IPA di SDN 16 Nanggalo. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan menerapkan metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran dengan menerapkan metode ini berdampak positif bagi siswa, yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Karena pengalaman dan percobaan langsung, siswa akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar, membuat guru untuk lebih menguasai materi, karena guru sebagai fasilitator harus menguasai materi dan mampu mengembangkan, serta guru sebagai motivator mampu memotivasi siswanya untuk mengapresiasi gagasannya dan menyediakan secepatnya kesempatan pengalaman dalam mendukung proses belajar. Terlihat pada siklus 1, hasil belajar yang diperoleh adalah 53,97. Kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran belum optimal dan kegiatan siswa yang belum maksimal. Siswa belum terkondisikan dengan baik sehingga masih banyak siswa yang membuat ramai dan kurang perhatian dari penjelasan guru. Pada siklus kedua, hasil yang diperoleh adalah 65,74. Hal yang terlihat pada proses pembelajaran kegiatan guru dan siswa sudah mengalami peningkatan. Dan siklus yang ketiga memperoleh nilai 73,24. Terlihat pada bahwa pada siklus 3 kegiatan guru dan siswa sudah dilaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode quantum learning secara maksimal, sehingga hasil belajar yang diperoleh juga maksimal. Selanjutnya itu penelitian R dan D. Judulnya itu pengembangan media puzzle rantai makanan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam SDN 06 Kurawa Pagang. Kita tahu dulu tujuan dari penelitiannya. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media puzzle fotosintesis untuk mata pelajaran IPA yang layak untuk siswa kelas 4 SD. Desain penelitian menggunakan metode R&D menurut Brooks and Gall meliputi penelitian dan pengumpulan data awal, perancangan produk, pengembangan format produk awal, uji coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk operasional, dan penyempurnaan produk. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle rantai makanan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD sudah layak untuk digunakan. Penilaian ahli materi memperoleh rata-rata sebesar 4,33 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Penilaian ahli media memperoleh rata-rata skor 4,58 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Uji coba lapangan awal memperoleh rata-rata skor 4,33 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Sedangkan uji coba di lapangan operasional memperoleh skor 9,41 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Selanjutnya itu penelitian mix. Judulnya itu analisis strategi belajar siswa kelas 6 dalam menghadapi UN di Min 2 Kota Padang. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui strategi belajar mandiri siswa kelas 6 dalam menghadapi UN di Min 2 Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi atau mixed method. Kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan strategi bertanya yang masuk dalam kategori strategi belajar elaborasi dalam presentasinya 60,7%. Kedua, yang menggarisbawahi masuk dalam kategori strategi belajar mengulang dengan presentasi 57,1%. Yang ketiga yaitu mengulang yang masuk ke dalam kategori mengulang dengan presentasi 53,5%. Akan tetapi secara keseluruhan siswa menggunakan semua strategi belajar yang ada. Keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern, terutama faktor kesehatan, faktor keluarga, faktor sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, subtopik selanjutnya itu implikasi dan saran. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu
dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Sedangkan saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi seorang peneliti. Sarannya itu pada penelitian eksperimen yaitu memperhatikan dan mengontrol secara ketat variabel luar sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian. Dapat melakukan penelitian berpengaruh penggunaan teknik min mapping dengan pengambilan sampelan digeneralisasikan terhadap populasi. Selanjutnya itu pada penelitian deskriptif. Sarannya itu bagi guru sebaiknya memberikan motivasi kepada siswa dengan cara tidak segan memberikan pujian kepada siswa agar motivasi dalam dirinya dapat berkembang. Bagi orang tua, sebaiknya memberikan perhatian kepada anaknya dengan menemani anaknya saat belajar di rumah, membantu mengatasi masalah, menyediakan fasilitas belajar dan memberikan motivasi belajar. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan. Selanjutnya itu penelitian korelasi. Sarannya bagi pendidik sebaiknya dalam proses belajar mengajar, selain memberikan pengetahuan tentang materi ilmu pengetahuan sosial, pendidik juga harus menumbuhkan motivasi belajar kepada peserta didik. Berdasarkan pada pembahasan bab 4, bahwa dengan motivasi yang tinggi, maka siswa akan dapat memperoleh hasil belajar yang baik pula pada kegiatan pembelajaran IPS. Bagi siswa disarankan agar siswa selalu meningkatkan motivasi belajar, terutama motivasi dari dalam dirinya. Dengan demikian, siswa dapat meningkatkan hasil belajar dengan mudah dengan mencapai tujuan pembelajaran IPS tersebut. Selanjutnya itu penelitian tindakan kelas. Judulnya selanjutnya itu sarannya sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA, untuk menerapkan metode quantum learning sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal dan hasil belajar menjadi meningkat lebih baik. Bagi guru dalam mengajarkan hendaknya harus melibatkan siswa secara aktif agar siswa merasa lebih dihargai dan diperhatikan sehingga akan meningkatkan perilaku belajar yang baik. Bagi pembelajaran hendaknya siswa dimotivasi untuk mampu mengungkapkan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa akan mampu mengkonstruksikan pengalamannya ke dalam konsep pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya itu penelitian R dan D. Saran bagi guru disarankan untuk memanfaatkan media puzzle rantai makanan sebagai salah satu media alternatif untuk membantu guru dalam menyampaikan materi. Bagi pengembangan media puzzle selanjutnya disarankan dapat memanfaatkan media ini untuk dieksperimenkan dalam penelitian motivasi belajar. Siswa dapat menggunakan media ini. Yang terakhir itu penelitian mix. Saran, guru hendaknya memahami bahwa setiap anak memiliki strategi belajar masing-masing yang harus didukung dan didorong untuk keberhasilan belajarnya. Guru dapat memanfaatkan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa terkait proses belajar siswa di sekolah dan di rumah agar dapat membangun keoptimalan belajar siswa untuk mendukung siswa tersebut, terutama dalam persiapannya dalam menghadapi ujian nasional. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.